Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hasan Azhari dengan NIM 230605110172. Oke, pada video kali ini saya akan mengerjakan praktikum 10 ya dari mata kuliah praktikum pemrograman web. Oke, langsung saja. Oke, nah di sini kita buat jadi tab. Nah, pada modul Nah, di modul 10 ini kita akan membahas tentang koneksi PHP dengan MariaDB. Nah, di sini ada langkah-langkah untuk membuat suatu koneksi PHP. Ya, di sini ada untuk mengambil query dari sebuah database. Nah, terus di sini ada function-function ya. Ada beberapa cara untuk mengambil record dari table. Nah, di sini kita akan menguji sebuah koneksi dengan MariaDB dengan nama file koneksi.php. Oke, di sini saya sudah siapkan ya. Saya sudah menyalin kodenya. Jadi saya tinggal menyiapkan. Nah, jadi di kode ini yang pertama itu adalah host ini sebagai local hostnya. Nah, terus untuk hostnya, nah kedua ini untuk username, password ini kosong, ini untuk password. Database ini adalah jadi sebelum kita membuat ini, kita perlu membuat suatu database. Nah, ini adalah kita memanggil database yang kita buat gitu ya dari database-nya. Di sini saya menggunakan phpMyAdmin. Untuk untuk web servernya saya menggunakan exam. Nah, jadi kita buat terlebih dahulu ya. Di sini saya membuat di bagian phpMyAdmin dengan nama DB Academic. Nah, ini akan memanggil database yang sudah kita buat di database ini akan dipanggil ke dalam koneksi.php ini. Nah, ini saya buka terlebih dahulu dan saya akan coba running localhost. Ini karena ada di file 10, jadi saya tinggal ke modul 10 terus buka dengan nama koneksi.php. Oke, di sini sudah bisa ya. Jadi database yang sudah kita buat di sini di phpMyAdmin ini. Nah, di sini database ini sudah bisa terkoneksi ke PHP-nya. Nah, jadi jika sudah terkoneksi ada tulisan demo koneksi database dan if koneksi bisa, itu akan mengeluarkan tanda oke. Nah, ini berarti sudah terhubung ya. Oke, karena sudah terhubung kita akan lanjut itu. Nah, di bagian sini Nah, di bagian sini kita ini ya, web server ada Laragon. Teman-teman kalau ingin mencobanya silahkan. Nah, di sini kita diminta ya untuk membuat sebuah table yang bernama mana dia? Ini ya, database akademik dengan nama table itu matkul ya. Dengan nama table matkul, terus ada ID matkul dan nama matkul. Nah, terus ini untuk nama matkulnya ada dua ya, ada pemrograman dan metodologi penelitian. Nah, di bagian sini, nah ini untuk bagian row-nya ya, untuk isinya itu sudah ada dua, ada pemrograman web dan metodologi penelitian. Nah, kita diminta untuk mengakses database-nya menggunakan MySQL Fetch Array dan juga MySQL Fetch Row. Nah, kita akan melihat perbedaannya ya. Oke, langsung saja di sini kita akan mengaksesnya dengan nama. Yang pertama saya menggunakan Fetch Row ya. Method. Oke, di sini akan menampilkan data dari database ya, database DB Academic dengan nama table itu matkul. Nah, ini akan ditampilkan di halaman web.
Nah, ini menggunakan fetch row. Nah, kemudian kita akan menggantinya menggunakan fetch array. Oke, terus di bagian echo saat ini kita akan ganti dengan nm matkul. Kita akan mencobanya, nah ini sudah running. Nah, akan muncul halaman yang sama ya, bentuknya sama, tapi perbedaannya itu di dalam kodenya. Nah, jadi untuk yang menggunakan metode fetch array ini, nah metode fetch array ini dapat mengambil sebuah data ya berdasarkan ya. Jadi di bagian fetch array ini kita dapat mengambil data kita dapat mengambil data dalam bentuk numerik ya, dalam bentuk angka dan juga kita dapat langsung ke kita langsung bisa ke bagian kolomnya ya gitu. Kita bisa ke bagian kolom ya yang ingin kita tuju. Nah, di sini itu kan nama matkul, nm matkul ini kan kolom ya. Nah, kita juga bisa memanggilnya langsung dengan menggunakan angka atau numerik. Nah, jadi itu perbedaannya ya. Untuk fetch array ini kita bisa mengambil data itu menggunakan yang pertama berdasarkan angka dan yang kedua itu berdasarkan kolom. Nah, jika kita menggunakan fetch row, nah ini kita hanya bisa menggunakan hanya menggunakan angka. Jadi ini menuju ke arah kolom pertama gitu ya. Ini untuk pemanggilan datanya itu akan menuju ke kolom pertama. Nah, jadi kan indeks pertama maksudnya. Jadi kan di sini itu ada dua ya, ada 0 dan 1. Nah, 1 ini merujuk ke arah sini, kolom matkul. Nah, jadi perbedaannya untuk fetch array itu bisa memanggil kita bisa mengambil data berdasarkan angka dan juga langsung ke kolom. Nah, kalau row ini itu hanya bisa sesuai dengan angka gitu. Oke, nah untuk tugasnya itu kita diminta untuk membuat sebuah flowchart untuk sistem buku tamu dan membuat sebuah database dengan nama DB Akademik ya. Kita akan menggunakan DB Akademik ini, kemudian membuat sebuah tabel baru namanya buku tamu yang memiliki 4 field. Ada buku tamu dengan tipe integer, sebelah sini adalah banyak datanya yang dapat disimpan. PK ini primary key, AI ini sebagai auto increment ya. Jadi jika kita menambahkan data buku baru ya, buku tamu baru, itu secara otomatis ID-nya akan bertambah. Dengan ada nama, terus tipe data varchar, length-nya tuh panjangnya tuh ada 100, sama juga dengan ini 11, ini 100, email dengan tipe data varchar dengan length 100, komentar dengan tipe data teks. Nah, kita akan membuat sebuah file koneksi ya, yang ini sudah ada ya. Untuk file koneksinya sendiri itu sudah ada di sini. File koneksi.php dan file untuk menampilkan data dengan nama view.php. Nah, untuk flowchart-nya di sini saya sudah membuat flowchart-nya ya. Saya akan tunjukkan. Nah, ini untuk flowchart yang sudah saya buat. Nah, jadi di sini untuk prosesnya itu ya. Untuk prosesnya itu akan dimulai dari start, kemudian ini sebagai ini sebagai terminator ya. Terminator ini kita start. Nah, di bagian ini yang berbentuk
jari genjang gitu ya, jari genjang. Ini merupakan bagian inputan. Jadi kita menginput data tamu ya. Jadi mana dia? Nah, ini kan ada data tamu ya. Ada inputannya itu berupa nama, email dan juga komentar. Nah, ini ada data tamu, nama, email dan komentar. Nah, ini termasuk ke dalam inputan. Nah, kemudian ini ada persegi panjang, ini merupakan bagian proses. Jadi setelah menginput, itu akan menyimpan data tamunya di database. Kemudian akan ditampilkan ya, ini bentuknya juga sama seperti ini, bentuk proses, itu menampilkan data tamu, dan terakhir itu end, ini sebagai penutup. Ini bentuk flowchart-nya. Nah, untuk database-nya sendiri, di sini saya sudah buat ya, untuk buku data tamu. Struktur. Nah, ada ID buku tamu, nama, email, dan komentar. Nah, di sini saya ingin mencoba menginputkannya. Jadi selain dua file itu saya membuat sebuah file, bukan sebuah sih, ada tambahan file lagi yang bernama form PHP. Di sini untuk menginputkan, terus ada namanya itu simpan. Nah, di sini akan menyimpan data yang sudah kita inputkan ya. Dengan di sini teman-teman dapat lihat query-nya itu insert into. Nah, otomatis ini akan menambah data yang sudah kita inputkan tadi ke dalam database ini. Oke, kita masuk saja ya. Sini form. Oke, ini sudah terbuka ya. Ini masuk ke halaman form ini. Ini namanya saya masukkan saja, ini Abdani, email saya masukkan ini saja. Oke, komentar, halo semuanya. Halo teman-teman saja. Terus ini ada button kirim ya, bertipe submit, kita kirim. Nah, ini langsung dimunculkan ya. Nah, ini langsung memunculkan di halaman view-nya di sini. Ya, di bagian view ini berbentuk tabel. Ada apa namanya? Ada kolom nomor, nama, email dan juga komentar. Nah, ini include-nya ini menyambung ke bagian koneksi PHP. Nah, ini jadi ini karena ini menyambung ke DB Academic. Nah, itu akan menyambung juga, kita sambungkan bagian view. Nah, ini select from, ini akan mengambil inputan yang sudah kita input tadi ya, data yang sudah kita inputkan tadi akan diambil dari buku tamu. Nah, kemudian akan di echo itu artinya akan ditampilkan ya dalam bentuk tabel di sini. Nah, ada nama, email dan juga komentar. Untuk nomornya ini increment-nya, jadi akan terus bertambah gitu. Nah, di sini ada nama, email dan juga komentar. Oke. Oke, itu saja ya, itu saja untuk modul 10 ini ya. Jadi kita tadi sudah mencoba ya. Kita sudah mencoba untuk halaman koneksinya, kita mencoba menyambungkannya, mengkoneksikan PHP dengan MariaDB. Di sini saya menggunakan PHP MyAdmin ya. Untuk web servernya saya menggunakan Exam. Kalau contohnya di sini ada Laragon, teman-teman dapat mencobanya. Dan di bagian tadi ada metode yang namanya method.php. Nah, di bagian ini kita mencoba mengakses database menggunakan dua cara ya. Ada MySQL Fetch Array, ada juga MySQL Fetch Row. Ini untuk memunculkan datanya. Tadi juga kita sudah bahas perbedaannya. Dan terakhir itu adalah membuat buku tamu. Nah, jadi ada form inputan ya, form inputan untuk nama, email dan juga komentar. Ada juga buttonnya yang bertipe submit. Nah, selain itu kita tadi membuat ada file yang bernama simpan PHP. Nah, ini untuk menyimpan inputan yang sudah kita masukkan tadi ya. Sini ada query-nya insert into. Nah, untuk location-nya itu ada view. Nah, di bagian view ini kita dapat melihat ya data yang sudah kita inputkan. Kayak begitu untuk yang modul 10. Saya kira itu saja ya dari saya. Sekian.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.